Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita menyerahkan hati kita dan pikiran kita untuk melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Kita bersyukur secara pribadi. Mazmur Daud. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dan marilah kita bersama-sama menyatakan penyembahan pujian kita, Bapa yang setia. Membuat
Bapa yang patut kami sembah dan kami muliakan dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk menyatakan puji-pujian kami, penyembahan kami, dan firman yang akan kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini ya Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami mohon pertolongan-Mu, tuntun dan sertai ibadah kami dari awal hingga berakhir ya Bapa. Setiap pelayan yang melayani pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau memakai kami Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat yang berada di rumah maupun menyaksikan pada saat ini Tuhan, Engkau menolong mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat 21. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala kepanakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita menyatakan pujian kita dalam Yesus. Kekuatan hidup kita hanya dalam tangan Tuhan. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku,
kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam anugerah Tuhan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kerinduan kami untuk terus bertumbuh sehingga kami boleh mengenal Allah, mengenal rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga bagaimanapun situasi yang kami hadapi, kami boleh terus dimampukan untuk melangkah dan melangkah mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah membaca kitab suci dan waktunya kami akan mendengarkan apa yang Kau ingin firmankan. Ajarkan bagi kami melalui sabda firman-Mu. Tolong kami supaya kami beroleh hikmat untuk boleh mengerti akan kekudusan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang. Kita bersyukur hari ini kita ada semua dalam anugerah Tuhan. Situasi pandemi di Indonesia beberapa waktu ini semakin mengkhawatirkan, di mana terjadi penambahan di beberapa tempat sehingga beberapa daerah harus menerapkan PPKM darurat yang tentu saja membuat kita sebagai masyarakat merasa terbatas. Tetapi percayalah Bapak Saudara, kalau ini merupakan suatu hal yang baik untuk kedepannya, maka kita juga harus mengikuti prosedur yang ada supaya suatu hari kelak doa dan harapan kita keadaan boleh menjadi normal lagi, kita boleh beraktivitas dan kita juga boleh beribadah, berkumpul bersama-sama. Saudara, hari ini tema kita dari pembacaan yang sudah kita baca tadi dari Lukas 12, 13 sampai 21, yaitu terlepas dari kebodohan dunia. Siapa di antara kita yang senang kalau disebut bodoh? Ada nggak? Pasti nggak ada. Sebodoh-bodohnya kita, ketika orang bilang kita bodoh, kita pasti nggak suka. Betul ya? Nah, tapi ironisnya adalah ada beberapa orang yang sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, mereka dengan sengaja memberikan diri mereka untuk mengikuti apa kata dunia yang ternyata itu merupakan sebuah kebodohan. Ya. Apa itu? Nah, Bapak Saudara, mari kita akan lihat bersama. Karena di dalam Injil Lukas 12 ayat 13 hingga 21 ini ada sebuah cerita yang dimana seseorang datang kepada Yesus meminta supaya Tuhan Yesus orang ini meminta supaya Tuhan Yesus meminta saudaranya untuk membagi warisan dengannya. Sehingga kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan inilah yang kita lihat ternyata ada satu kebodohan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang sehari-hari kita pun ada di dalamnya. Sehingga bagaimana supaya kita terlepas dari hal tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, ayat 15, 17 dan 18. Kalau kita mau terlepas dari kebodohan dunia, kita harus melepaskan diri dari ketamakan. Ayat 15. Pertama, kita harus melepaskan diri dari ketamakan. Ayat 15 firman Tuhan berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, makanya Tuhan bilang waspada, berjaga-jaga terhadap ketamakan. Ternyata berlimpah harta, hidup kita nggak bisa bergantung pada harta kekayaan tersebut. Dan memang buktinya demikian. Beberapa hari ini itu semakin santer kita dengarkan, orang yang hartanya banyak nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, nggak bisa. Tapi bagian ini Tuhan Yesus menekankan satu bagian, supaya apa? Waspada terhadap ketamakan. Artinya apa? Sudah punya, masih pingin lagi.
Sudah dapat yang dia inginkan, masih pingin yang punya orang lain. Oh, betapa tamaknya. Nah, makanya orang yang datang kepada Yesus minta supaya apa? Bagi warisan dengan saudaranya. Nah, Tuhan Yesus bilang ini, hati-hati. Nah, terkadang demikian bagi saudara, itu tamak. Ya, banyak kejadian keluarga, orang tua dan anak, kakak dan adik, itu hancur, rusak. Oleh karena apa? Tamak terhadap harta kekayaan, warisan yang dibagi oleh orang tua. Untuk si A, untuk si B sudah dibagi. Tapi si A nggak puas, mau lagi punya si B. Akhirnya apa? Berkelahi. Nah, untuk itu firman Tuhan berkata, waspada terhadap segala ketamakan. 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Tuhan bilang apa? Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena tamak, pingin segala sesuatu, cinta uang lebih daripada yang lain, bahkan mengorbankan keluarga, bahkan juga mengorbankan Tuhan. Mereka tersiksa kalau nggak punya uang. Jadi terus menerus akibatnya mereka menjadi bodoh oleh dunia ini. Kenapa mereka menjadi bodoh? Karena ingat, kehidupan kita walaupun harta berlimpah, hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan itu. Kita kaya raya tapi nggak punya orang-orang yang dekat yang bisa menolong kita. Bagaimana kita bisa menggunakan harta kekayaan kita? Ibrani 13 ayat 5 menjadi peringatan untuk kita juga. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya teringat dengan lagu sekolah minggu. Ada lagu sekolah minggu, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan apa? Beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, terlebih kita anak-anak Tuhan. Coba lihat burung pipit, nggak pernah nabur, betul ya? Tapi coba lihat di sawah-sawah itu, banyak sekali mereka datang. mereka menuai. Tapi ini juga orang bilang, kalau gitu enak dong ya, kita tidur-tiduran aja ya, tinggal tunggu kayak jadi burung pipit ya. Orang tanam, setelah mereka tanam kita pergi nuai. Enggak, bukan seperti itu. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan sanggup dan mampu memelihara kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Yang penting apa? Kita mau taat berjalan di jalan Tuhan. Jangan menjadi tamak. Ya, jangan menjadi tamak. Karena itu merupakan sebuah kebodohan. Kita kaya raya sekali lagi, tapi kalau kita nggak punya saudara-saudara yang mengasihi kita, kita nggak punya teman-teman yang ada di sekeliling kita untuk bisa menolong kita, mendorong kita, untuk apa harta kekayaan itu? Ya. Itu hanya akan menjadi beban bagi kita. Maka itu menjadi sebuah kebodohan. Lepaskan diri dari ketamakan. Cukupkan dengan apa yang ada pada dirimu. Karena kalau kita mau tamak, percayalah kita nggak akan pernah puas. Dapat A mau B, mau B, C dan selanjutnya. Ya, cukupkan dengan apa yang ada pada dirimu. Syukuri apa yang ada padamu. Kalau Tuhan terus tambah-tambahkan berkelimpahan, syukuri hal tersebut. Ya, tapi jangan menjadi tamak, menginginkan dan mau mengambil dengan berbagai tipu muslihat, bahkan dengan paksa hak milik orang lain. Itu merupakan satu kebodohan. Yang kedua, melepaskan diri dari kesenangan dunia ini. Wow, mengapa kesenangan dunia ini merupakan kebodohan? Ayat 19 firman Tuhan berkata,
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini cerita perumpamaan yang Yesus katakan. Seorang yang kaya raya, dia bilang padanya banyak uang, barang tertimbun, sudah bertahun-tahun lama. Dia beristirahat, makan, minum. Wah, setelah makan minum karena uang banyak, senang-senang gitu ya. Mau pulang ke Manado kapan saja bisa ya, gitu ya. Bisa pakai pesawat pribadi ya. Pokoknya bersenang-senang. Tapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh. Oke. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi orang yang kemudian menimbun barangnya, bersenang-senang dan pikir akan terus bersenang-senang. Tapi ternyata firman Tuhan bilang, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Akhirnya ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi Bapak Saudara, kalau kita hanya mengumpulkan harta kekayaan dan kemudian menikmati bersenang-senang untuk diri kita sendiri, maka Tuhan berkata itu juga merupakan sebuah kebodohan. Ya. Kenapa? Ayat Matius pasal 19:21 firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Bapak Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kumpul harta di bumi, tapi harta di sorga. Tapi mereka bilang, Pak, lebih enak kan kalau kita kaya di dunia, kaya di sorga juga. Oh iya, yang penting ingat, ketika engkau mengumpulkan harta di dunia ini, jangan hanya untuk sekedar memuaskan keinginan dirimu sendiri dan melupakan orang lain, apalagi melupakan Tuhan. Kenapa? Karena harta di dunia akan tertinggal di dunia. Tapi apa yang engkau kumpulkan harta di sorga, itu akan sampai dalam kekekalan. Kenapa? Ibrani 9:27 dan 28 firman Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Bapak Saudara, apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, atau apapun yang tidak kita miliki di dunia ini, semuanya itu akan tetap tinggal di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita hanya berusaha mengumpulkan harta kekayaan di dunia ini, sayang sekali. Setelah kita meninggal, kita tidak akan bawa itu. Ya mungkin adalah yang titip lah, berapa yang kumpul emas banyak, ya mungkin 1 kilo lah, bawa di peti mati ya gitu ya. Peti mati gitu. Atau mungkin ya ada kejadian yang celaka dengan motor gitu ya, motor kesayangannya, baru kemudian dia celaka dengan motor, ya minta juga motornya dikuburkan sama-sama ya gitu ada ya. Tapi pertanyaannya, di dalam peti mati emas itu dipakainya enggak? Masa enggak? Kan ada cerita, setelah dimakamkan dipakai dengan perhiasan emas banyak, betul ya, baru dimasukkan di dalam peti mati. Seminggu kemudian mereka dapati kuburan sudah terbuka dan emas-emas hilang sudah.
Ternyata dia sudah pakai belanja kan? Betul nggak? Betul lah, dia sudah pakai belanja. Loh, nggak ada gimana? Mungkin dia ke Pegadaian di mana gitu baru dia beli itu. Betul lah? Enggak. Yang betul adalah pencuri masuk kuburan, membongkar kuburan dan mengambil harta benda tersebut. Artinya apa? Itu malah membuat orang yang meninggal yang berusaha mau membawa harta kekayaannya di dunia akan semakin meresahkan keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Karena bilang dia tidak istirahat tenang di kuburan. Kenapa? Karena kuburannya masih dibongkar lagi oleh orang lain untuk mencuri apa yang dia bawa. Jadi artinya nggak bisa kita bawa harta demikian, ya. Nah, untuk itu apa yang perlu kita bawa? Firman Tuhan ingatkan dalam Ibrani pasal 27, Saudara. Hanya di dalam Yesus, ketika kita mati meninggalkan harta di dunia, maka apa yang kita lakukan untuk dan di dalam nama Yesus, itulah yang akan membawa kita di dalam kekekalan dan kita menikmati apa yang kita taburkan di dalam Yesus selama kita masih di dunia ini. Itu akan menjadi sangat berarti, Saudara. Dalam Wahyu 20 ayat 11 dan 15 firman Tuhan berkata, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kemudian berikutnya lagi di dalam pasal 20, 11, 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Saudara, ini jelas sekali bahwa kehidupan kita di dunia sementara. Setelah di dunia ini akan ada kehidupan yang kedua kali. Segala yang kita kumpulkan harta benda fisik dunia ini, yang ditawarkan dunia dengan segala kenikmatannya, akan berakhir sampai ketika kita masuk dalam liang kubur. Tapi setelah itu akan ada penghakiman. Kita akan dihakimi, diperhadapkan pada takhta pengadilan Tuhan. Bagi mereka yang firman Tuhan katakan nama mereka tercatat dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan, yaitu orang-orang yang menyatakan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang datang menjadi manusia untuk menebus salah dan dosa kita. Maka nama mereka ada dalam kitab kehidupan, karena mereka dimeteraikan dengan darah Kristus. Mereka akan menikmati kehidupan yang kedua. Sedangkan yang tidak, walaupun kita hidup di dunia ini dengan segala kemewahan, kelimpahan harta benda, maka kita akan mengalami penyiksaan dalam api neraka. Makanya Bapak Saudara, kalau kita mau terlepas dari kebodohan yang ditawarkan oleh dunia ini, mari, dua bagian penting ini. Jangan tamak. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, syukuri itu. Berjuang untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau terlepas dari kebodohan yang ditawarkan dunia dengan segala kenikmatannya, maka kita juga harus melepaskan diri dari kesenangan dunia ini. Karena sekali lagi, kalau kita hanya hidup untuk bersenang-senang, hanya untuk diri kita sendiri, mengabaikan orang lain, maka itu merupakan satu kebodohan. Mengapa itu kelihatan bodoh? Padahal kan itu senang. Saya katakan bodoh dan firman Tuhan katakan juga demikian. Kenapa? Karena pada akhirnya itu semua akan kita tinggalkan. Ketika kita diperhadapkan dengan takhta pengadilan Allah,
bukan hal yang baik yang akan kita dapatkan. Pertanyaannya, apa memang betul Tuhan itu ada? Apa memang betul surga dan neraka ada? Betul kan? Kan sia-sia kita ini sudah berusaha hidup baik karena takut akan Tuhan. Kita sudah berusaha melakukan segalanya demi nama Tuhan, tapi ternyata surga dan neraka tidak ada. Gitu ya. Yakin tidak surga dan neraka ada? Yakin ya? Pernah lihat surga? Pernah ke neraka tapi ya? Hampir. Hampir. Jadi gini, kita nggak perlu berdebat dengan hal itu. Tapi saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Billy Graham almarhum. Dia bilang gini, Billy Graham dia bilang gini, lebih baik dalam hidup ini saya percaya bahwa Tuhan ada, lalu mati saya menemukan bahwa Tuhan tidak ada, daripada dalam hidup ini saya percaya bahwa Tuhan tidak ada, lalu ketika ia mati dia menemukan bahwa Tuhan ada. Ya, wah, jadi ini luar biasa sekali. Jadi lebih baik, dia bilang, lebih baik dalam hidup ini saya percaya bahwa Tuhan ada, lalu mati menemukan bahwa Tuhan tidak ada. Jadi dia hidup ini dia percaya Tuhan ada, pas mati ternyata Tuhan tidak ada. Gitu ya. Dia bilang itu lebih baik daripada dia hidup di dunia ini dia percaya Tuhan tidak ada. Oh, Tuhan tidak ada di dunia ini. Pas dia mati dia menemukan bahwa Tuhan ada. Gitu ya. Artinya apa? Billy Graham sedang mengingatkan kepada kita, apapun sebenarnya kepercayaan kita, Tuhan itu sungguh-sungguh ada, dan Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena merupakan sebuah kebodohan kalau kita hidup di dunia ini pikir Tuhan tidak ada. Karena setelah kita mati, percaya tidak percaya, mau menghindar atau tidak, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk itu biarlah dengan kemurahan Tuhan melalui firman Tuhan ini, biarlah kita boleh diingatkan kembali bahwa apa yang ditawarkan di dunia ini sebenarnya merupakan sebuah kebodohan yang berusaha untuk membodohi kita supaya terikat di dalamnya. Kalau kita sudah terikat di dalamnya, kita sudah dibodohi, ya sudahlah. Firman Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang ini supaya dia boleh terlepas dari bagian ini, menikmati kebahagiaan kekal yang Tuhan sediakan sampai kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih hari ini semua kami ada karena anugerah Tuhan. Kami boleh membaca kitab suci, merenungkan bersama-sama saudara seiman. Terima kasih. Dan waktu ini bersyukur juga boleh menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Tuhan, hidup kami adalah milik Tuhan. Walaupun banyak di antara kami yang tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya karena kami tahu kami ada karena ada yang menciptakan kami. Alam semesta ini ada karena ada Sang Pencipta. Dan kehidupan di dunia dengan segala situasi kondisi yang ada ini, ada Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menyediakan tempat di dalam kekekalan. Tuhan, tolong kami dengan dengan segala kepercayaan kami yang kami miliki. Biarlah Tuhan terus memampukan kami untuk mengerti akan keajaiban-keajaiban firman-Mu, baik melalui kitab suci, melalui pengajaran-pengajaran, bahkan melalui alam semesta ciptaan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena terkadang kami sudah mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kami, tetapi kami tidak mau taat, kami tidak mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan
Sehingga seberapapun yang kami pahami, kami mengerti dari sabda firman-Mu, kami diberikan keberanian untuk melangkah melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman, anggota jemaat yang saat ini sedang menjalani saat-saat yang menyedihkan, yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dengan berbagai persoalan, pergumulan yang dihadapi. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka terus dimampukan, terus boleh percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang berseru kepadanya berjalan seorang diri. Tuhan mampukan, kuatkan mereka hati dan pikiran, percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan terus menolong mereka, sehingga mereka boleh melihat maksud dan rencana Tuhan di dalam persoalan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dengan berbagai jenis penyakit yang ada, bahkan mungkin ada yang terserang dengan virus corona ini. Tuhan tolong mereka, biarlah di dalam perawatan yang sedang mereka jalani, mereka boleh mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di berbagai daerah kami mendengar, kami melihat banyak orang yang terpapar dengan virus ini. Tapi kami tahu Tuhan, bukan aja virus ini, tapi ada berbagai macam penyakit yang lain juga. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka di dalam menjalani masa-masa perawatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus berdoa untuk Ibu Lydia. Tuhan terus memberkati di dalam pemulihan. Pak Henry juga berkati Tuhan. Biarlah di dalam anugerah Tuhan Pak Henry boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna. Demikian juga dengan orang tua Pak Henry. Tuhan tolong, biarlah dia juga terus dikuatkan oleh Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Pengobatan, perawatan yang sedang mereka jalani itu juga boleh mendapatkan hasil yang baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mereka. Kebijakan-kebijakan yang diambil, kami tahu itu melalui proses pemikiran yang panjang. Walaupun ada beberapa orang masyarakat yang tidak setuju. Untuk itu Tuhan tolong, sehingga aparat keamanan, orang-orang yang diberikan tugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini, diberikan hikmat di dalam melaksanakan. Sehingga kebijakan yang baik ini ketika diterapkan mendapatkan hasil yang baik juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berdoa untuk kota Pekanbaru. Biarlah di dalam anugerah Tuhan, Pekanbaru juga boleh menikmati berkat anugerah Tuhan, lawatan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang hari-hari ini kesulitan untuk beribadah bersama. Tuhan tolong beri hikmat kepada setiap anak Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bersekutu, mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan, mereka boleh menikmati lawatan Tuhan, menikmati kebangunan rohani dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada di tempat di mana kami mau berseru kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa secara khusus juga untuk Pak Nopel Simpson. Berkati dia dalam perawatan dengan sakit yang dialami. Biar dalam kuasa nama Yesus dia boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kehidupan kami sepenuhnya kami percaya ada dalam tangan Tuhan. Kami mau terus belajar, taat, melangkah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke jemaat Tuhan, pengumuman bagi kita, minggu depan kita akan ibadah lagi jam 10 hingga jam 11. Ya, untuk saat ini memang disarankan untuk beribadah melalui online ya. Untuk yang beribadah hanya para petugas saja. Minggu depan nanti kita akan lihat ya bagaimana situasi kondisi dan juga anjuran-anjuran dari pemerintah untuk penanganan pandemi ini. Kalau memang sudah memungkinkan, kita juga sangat senang jika kita boleh hadir bersama-sama untuk beribadah memuji Tuhan bersama-sama. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Saudara, terima kasih yang sudah melayani hari ini. Untuk Ibu Aura, untuk Saudara Adri, terima kasih. Jill, thank you ya.
dan juga jemaat Tuhan, rekan-rekan, anak-anak Tuhan yang boleh beribadah bersama dengan kami melalui Facebook yang ada. Kami sangat senang dan terima kasih banyak untuk support yang boleh diberikan bagi kami di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami tahu kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kebersamaan kami di tempat ini, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong kami, menyertai kami, supaya kami terus diberikan kekuatan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami dan menjauhkan diri kami dari larangan-larangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami Tuhan. Kami sudah berdoa, memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah. Surga dan bumi, pujilah. Alamu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.